lupa pokoknya tanggal berapa. Ini bulan September. Ini kita bersama santri pesantren Al-Manar Azhari kelas 8 SMP. Saya stop lah di sini lah. Kita mau belajar filsafat barat, ideologi dunia ke salah satu santri kita. Namanya siapa? Perkenalkan diri. Nama saya Kensin Albiruni. Kensin Albiruni, kan namanya aja udah Kensin Albiruni. Ini kita komunisme dulu nih, komunisme yang lagi banyak diperbincangkan oleh warga netizen, warga plus 62. Kensin, komunisme itu gimana sih? Komunisme Yang keras ya? Kalau komunisme itu menurut saya itu merupakan ideologinya kayak promising gitu. Kalau secara teori promising. Promising, Nah, secara promise ya. secara teori kayak mungkin bisa gitu, kayak mungkin bagus gitu. Karena kan ini teori ini kan ideologinya mengutamakan produksi itu. Jadi semua hak itu sama, mau itu dokter atau apapun. Enggak itu sama rata menurut saya itu semua kayak, manusia punya hak yang iya, sama. semua. Oke, terus Cuma masalah dari komunisme itu ya prakteknya. Soalnya dari semua negara komunisme yang prakteknya prakteknya itu nggak pada sesuai ajar. semua negara sampai sekarang praktek komunisme tidak sesuai dengan ideologinya, teori pertamanya. Ambil contohnya ya, kalau nggak Korea Utara, Uni Soviet waktu zamannya Stalin. Uni Soviet pada zaman Stalin sama Korea Utara sekarang Kim Jong Un. Oke. Kenapa Stalin gagal? Kalau Stalin nggak gagal, cuma konsepnya ngopres. Yang bikin kayak rakyat, kayak Belanda atau rakyat Indonesia waktu dulu. Intinya tuh dia bukannya malah menyatukan negara. Uni Sovietnya dia maju. Teori pertamanya itu dilaksanakan mengutamakan produksi atas segala hal. Cuma masalahnya Stalin demi tetap berkuasa atas negara Uni Soviet, membunuh banyak rival politiknya. Membunuh lawan politiknya. Membunuh lawan politiknya dan melakukan apapun yang itu masih Uni Soviet ya? Masih Uni Soviet. Belum Rusia. Soalnya kan masih zaman pas sebelum sampai mau perang Jepang. Itu tuh jadi lawan-lawannya Stalin waktu itu apa saja? Leon Trotsky. Oh iya. Leon Trotsky kan awalnya itu partainya apa itu? Partainya sama, semua partainya itu sama, partai Bolshevik. Partai Bolshevik. Tapi beda kubu. Iya, beda kubu. Jadi tuh kalau di sejarahnya tuh waktu itu Stalin ditaruhnya di, saya lupa nama jabatannya dia apa waktu itu, tapi jabatannya itu bisa menaruh kekuasaan di orang, bisa juga melengsengkan. Nah, Stalin pas nyadar kekuatan dari jabatannya langsung menggunakan itu. Itu kan akhir abad 19 ya? Ya, pas 1900 sudah ya? Awal abad 20. Awal 1920-an. 20-an, belasan lah gitu. Berarti menjelang juga Indonesia merdeka. Iya, zaman-zamannya. Ya masih Indonesia masih dijajah Belanda akhir gitu kan. Ya, itu habis itu karena ada itu lama-lama awalnya kan Vladimir Lenin itu pemimpin Rusia pertama, pemimpin partai Bolshevik. Kayak mintanya Leon Trotsky. Soalnya Leon Trotsky sebenarnya pengen kayak bikin Uni Soviet jadi kayak beneran asli ke teori komunisme. Teori yang komunisme. Cuma dengan cara internasionalisme. Jadi semua negara tuh harus mengikuti. Jadi tapi bukan dengan cara kayak mencoba gitu, tapi dengan cara ngejajah negara lain. Oke, lanjut lagi. Sorry tadi habis memorinya ganti HP ternyata. Kita lanjut lagi. Kita ngaji ke santri kelas 8 SMP Al-Manar Azhari tentang komunisme. Lanjut nih. Kita sampai mana ya? Tadi yang itu menentukan lawan politiknya. Jadi Stalin itu membunuh ya, bahkan membunuh lawan-lawan politiknya. Sesama satu partai. Ya, sesama satu partai demi berkuasa. Termasuk ingin melanggengkan kekuasaannya secara global. Enggak, belum secara global. Intinya masih kayak mencoba bikin Rusia jadi kayak
player Ya. major di dunia internasional kan Ya. sekarang yang masih musuhnya itu kan kayak 3 negara utama, AS, Amerika, Prancis sama Inggris. Waktu itu. Ya, waktu itu. Amerika, Prancis, Inggris waktu itu. Waktu itu. Dan Uni Soviet ingin menjadi Iya. pemain besar, Iya, pemain dan besar. Stalin ingin menjadi. Nah, karena kan ideologi komunisme teorinya itunya mengatasnamakan produksi. Cuman demi ngelakuin itu Stalin ngelakuin cara-cara radikal. Maksudnya kayak memaksa kayak petani justru malah disuruh kerja di pabrik gitu, yang nggak ada pengalaman dalam pertanian disuruh diperdayakan. Malahan tidak komunis lagi ya? Iya, malah disuruh malah jadi kolonialis. Iya, ujung-ujungnya Menjajah malah jadi rakyatnya itu. sendiri. Ujung-ujungnya malah backfire gitu efeknya, kayak famine itu Ukraina, lapar besar Ukraina gara-gara gagal panen. Soalnya para penatungnya Ukraina itu di pabrik semua kerja, sedangkan yang para itu yang kerja di pabrik. Oke, tadi kan kira-kira dulu Stalin 1920-an ya atau 1920-an sampai 40-an. Ya. Pada saat itu juga Indonesia udah banyak partai waktu itu. Orang-orang Indonesia banyak belajar di Stalin ya kalau nggak salah ya kan? Ada yang ke Stalin, ada juga sih dari yang itu politik itulah, dari luar juga. Cuma karena menganutnya lebih ke nasionalis, ada juga yang lebih ke sosialis. Indonesia sendiri, kalau di Indonesia dulu ada PKI ya, Partai Komunis Indonesia. PKI. Kalau nggak salah dulu itu partai komunis terbesar di luar Soviet. Betul, Partai Komunis terbesar di luar Uni Soviet. Kapan sih PKI di Indonesia didirikan? Di 1920-an, 1920-an gitu. 1920. Oleh Musso. Iya. Oleh Musso. Selain Musso siapa aja yang? Saya nggak terlalu merhatiin kalau itu nih. Kalau di Indonesia malah nggak terlalu. Nggak terlalu merhatiin. Kenapa komunisme di Indonesia itu nggak boleh? Karena waktu itu nggak bolehnya itu asal usulnya itu dari pas zamannya Bung Karno, itu kan zamannya perang dingin lagi, emang beneran lagi panas perang dingin. Nah waktu itu tuh Indonesia tuh kayak lebih ngarinya ke timur, walaupun di gerakan non blok, tapi lebih ngarinya ke timur. Lebih ke Rusia. Lebih ke arah Rusia. Nah, Lebih ke Rusia walaupun politiknya ambilnya sikapnya non blok. Iya. Tapi sebenarnya ke Rusia. Nah makanya itu kayak AS kayak emang butuh sekutu buat counter komunisme Rusia. Kayak ngirim CIA buat kayak ngejatuhin gitu. Makanya terus ngejatuhin Soekarno dengan cara ya G30S PKI. Itu ya. Gimana tahu dari itu? Pensiun itu. Data dari CIA waktu itu dirilis tahun 2000 berapa gitu. Oke, saya juga pernah bacanya itu. Data dari CIA-nya. Untuk menggulingkan Soekarno maka dibuatlah G30S PKI. Nah, tapi itu masih debatable ya. Iya, masih debatable intinya. Masih debatable. Nah, habis itu karena itu jadi kan karena pas 6 jenderal utama kayak Ahmad Yani itu udah kebunuh, jadi nyari cara kayak ini siapa nih pelakunya, jadi kayak dicoba-coba di PKI, mungkin itu masih debatable. Nah, gara-gara itu pas Soeharto masuk kekuasaan, masuk jadi presiden, langsung kayak mengirim kayak disuruh semua PKI harus langsung dihabisin. Makanya pas 1965 sampai 66 kayak pembantaian besar-besaran hampir setengah siapapun juta. Ya, setengah juta. Pokoknya kiri dikit aja langsung itu. Kiri dikit iya langsung. Atau terindikasi simpatisan PKI dihabisin. Karena Indonesia kan negaranya konservatif secara agama ya. Konservatif secara agama. Jadi itu PKI-nya itu kayak di lengserin gitu pemahamannya, jadi kayak komunisme itu ateis. Alasan komunisme buruk itu karena ateis. Jadi karena Indonesia negaranya konservatif secara agama, jadi ya itu karena orang Indonesia menganggap komunisme itu ateis. Tapi komunisme ateis nggak sih? Enggak. Kok bisa enggak? Kenapa? Karena itu ideologinya mengutamakan produksi, jadi semua orang itu sama, enggak itu. Walaupun ada, karena banyak contoh dari negara komunisme itu otoriter, yang kayak
agamanya itu harus sembunyi-sembunyi kalau punya agama, makanya jadi banyak orang menganggapnya komunisme itu ateis. Adalah ateisnya emang enggak semua orang. Komunisme dianggap ateis karena ya mungkin untuk propaganda agar komunisme itu hancur gitu, hilang, nggak ada di Indonesia lagi. Atau memang ada salah satu tokoh ya salah satu tokoh komunis ada juga yang menyebutkan bahwa itu ada juga yang agama itu candu. Iya, agama. Siapa yang bilang itu? Saya pernah tahu itu. Itu komunisme ya. Menurut Kenshin Albiruni, ideologi apa sih yang ideal di dunia ini? Ideal apa ya? Libertarian. Tapi tergantung sesuai budaya, multikulturalis libertarian. Libertarian negara apa yang ini mempraktekkan ideologi ini atau mengikuti ideologi ini? Ada banyak, cuma kalau dari spektrum politikalnya nggak sempurna ya. Cuma ada beberapa, kayak contohnya, ambil contoh Swedia, ambil contoh kita Swiss sama Swedia. Kalau di Swedia emang dia negaranya kayak mengutamakan semua orang ya sama aja. Jadi kayak mau budayanya apa aja. Jadi asalkan budaya sendiri masih tetap terjaga. Tapi kalau orang lain mau melakukan budayanya ya udah. Tapi kalau dari politikal spektrum emang Swedia lebih ke sentris dibandingkan ke itu. Sentris? Iya, tengah-tengah. Nah, terus kalau Swiss dia cuma itunya kayak kalau tinggal di Swiss ya udah orang Swiss, mau agamanya apa kan, mau budayanya apa, asalkan kayak asalkan dia mau kayak ikut peraturan Swiss gitu. Contohnya wajib militer harus dimasukin ke cadangan, tentara cadangan. Kalau misalnya ada yang menyerang nanti paling ya itu ngelakuin semua akses dari negara lain ke Swiss ditutup dengan cara dibom tempatnya. Sama jalan itu habis itu udah siap-siap buat tempur. Jadi menurut Kenshin ideologi yang ideal adalah libertarian, kulturalisme. Amerika kan sangat ultra liberal ya, dan sedangkan Republikan konservatif. Kemudian China komunis tapi pada prakteknya ekonominya kapitalis. Indonesia bagaimana? Kalau Indonesia ikut mana nih secara ekonomi? Kalau secara ekonomi sih saya perhatiin itu mix, menggabungkan kayak ada kapitalis, ada sosialis, tapi lebih itunya ke kapitalis. Oke. Ini kan ada apa ya? Islam, ada syariah dan sebagainya gitu. Kalau menurut Kenshin itu Islam sendiri sebagai agama adaptif nggak sih dengan ideologi yang ekonomi kapitalis dan sosialis, atau Islam sendiri bisa kapitalis bisa sosialis? Adaptif, dia bisa diadaptasikan ke manapun. Maksudnya gimana? Ya, kita ambil contoh negara yang itu Uni Emirat Arab kan itu negaranya kapitalis. Okay. Sedangkan ada banyak juga negara Muslim yang sosialis, contohnya Bosnia Herzegovina dulu ya, itu dulu kan Yugoslavia. Nah itu karena negaranya emang sosialis, bukan komunis tapi sosialis. Cuma ditutup-tutupin komunis sama Joseph Broz gitu biar. Siapa itu? Itu presiden Yugoslavia yang lama. Saya malah nggak tahu itu. Itu ditutup-tutupin biar kesannya sama Uni Soviet kayak komunis. Padahal Bosnia itu sosialis. Sosialis. Nah, jadi itu Bosnia itu sendiri kan dia di Yugoslavia itu kan sendiri banyak rasnya. Contohnya, tapi yang paling utama tuh kayak di Albania sama Bosnia itu negara Muslim mayoritasnya itu pakai sosialis bisa. Jadi adaptif. Baca nggak literasi di keislaman terkait dengan sistem ekonomi dalam Islam? Belum baca ya. Kalau mungkin baca mungkin kita nanti sharing kapan ya, kalau sama-sama kita udah baca mendalami bagaimana kapitalisme dalam Islam atau sosialisme dalam Islam. Soalnya ada kisah nih ketika seorang pada zaman
Rasulullah, ada seorang yang punya sumur. Kemudian sumur itu ketika itu kekeringan, hanya itu sumur yang bisa mengeluarkan air. Para orang-orang yang membutuhkan air akhirnya disuruh bayar sama yang punya sumur itu. Artinya itu kapitalis, dia yang punya sumur. Soalnya kalau Rasulullah sosialis, ya gratis bagikan. Tapi pada sisi yang lain, Islam juga mengajarkan ada zakat dan lain sebagainya. Itu juga ada unsur kapitalis. Sosialis kan? Sosialis kan. Ada balance di situ. Ya, balance. Jadi kadang jadi kapitalis, kadang jadi Islam nggak menafikan hak kepemilikan individu, ya kan? Tapi juga mengatur bagaimana kekayaan itu terdistribusikan kepada semua manusia gitu kan, atau kalau dalam sebuah negara semua rakyatnya terdistribusikan dengan zakat dan sebagainya. Nah itu perlu kita baca sebenarnya bagaimana Islam, ekonomi Islam itu, karena tidak kapitalis, tidak sosialis, tapi dia kadang kapitalis, kadang sosialis ya, dan sesuai dengan kebutuhan. Kalau Keynesian melihat itu, bagaimana itu ekonomi Islam itu? Bisa sih balance gitu, kayak sentris gitu di tengah ya. Ya, tengah-tengah tergantung situasi. Dalam hal ekonomi Islam pun sudah wasatiyah. Jadi bukan Islam moderat loh ya. Moderatisme Islam ini yang perlu ditanda kutip, bukan Islam moderat, tapi Islam itu sudah bersifat moderat. Jadi bukan Islam wasatiyah, tapi wasatiyatul Islam. Nah, ini kita perlu ini. Ini banyak, kalau menurut saya pribadi banyak salah istilah Islam moderat atau Islam wasatiyah. Yang ada wasatiyatul Islam atau moderatisme Islam. Ya. Karena Islam itu sudah di tengah-tengah, ya kan? Sepakatnya. Jadi Islam itu ya beda sama Islam wasatiyah sama wasatiyatul Islam, tengah-tengahnya Islam. Karena sifat Islam itu memang Islam itu yang dia nggak kering, memang tengah. Kalau dalam sejarahnya itu dinun hanif yang lurus di tengah. Oke. Mungkin itu saja ya. Ini kita tentang komunisme banyak sekali yang harus kita gali. Ini kita teman kita Kenzin Al-Biruni kelas 8 SMP Al-Manar Asyari banyak membaca buku tentang Leninisme, Marxisme, tokoh-tokoh dan sebagainya. Tapi katanya malah yang di Indonesia belum banyak referensi. Nah, teman-teman bolehlah kirim-kirim buku ke kita buat kita baca. Tapi nanti kita bahas juga ideologi-ideologi dunia yang lain ya, kapitalisme, fasisme, nasionalisme, termasuk di Indonesia. Apa itu Pancasila? Apakah itu ideologi atau bukan? Nah, kita bahas nanti. Itu saja. Nanti kita ngopi-ngopi, ngaji ngopi bersama Kenzin Al-Biruni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.